Mengapa Yesus berdoa kepada Tuhan jika Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Untuk memahami hal ini, kita harus kembali ke awal mula. Sebelum dunia ada, sebelum waktu dan konsep doa, Yesus sudah ada sebagai firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Yesus bukan ciptaan, melainkan kekal hidup dalam persekutuan kasih sempurna dengan Bapa dan Roh Kudus. Inilah misteri Tritunggal, tiga pribadi, satu Allah. Hubungan kekal antara Bapa dan Putra sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Itu sebabnya ketika di bumi, Yesus tetap berdoa. Doanya adalah wujud hubungan dan kesatuannya dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 5 menegaskan hal ini. "Permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Inkarnasi bukanlah awal keberadaannya, melainkan Allah yang kekal masuk ke dalam ruang dan waktu. Karena itu doa Yesus bukan kontradiksi, melainkan cerminan hubungan kekalnya dengan Bapa yang telah ada sejak semula. Putra kekal, ilahi, dan mulia seperti Bapa, namun berbeda pribadi. Karena itu, Ia sebagai Allah berdoa kepada Allah, sebuah relasi kekal antara Putra dan Bapa. Di surga tidak ada kesunyian, doa di sana bukan pencarian, melainkan persekutuan. Putra selalu mengenal Bapa melalui kehadiran, dan Bapa selalu mengasihi Putra melalui hakikatnya. Doa Yesus di bumi adalah perwujudan dari persekutuan surgawi ini. Ibrani 1 ayat 3 menegaskan bahwa Putra adalah cahaya kemuliaan Allah yang menopang segala sesuatu, dan Dialah yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi, yang berdoa di Galilea adalah pribadi yang sama yang menopang semesta. Doa Yesus bukan pertunjukan atau kontradiksi, melainkan ungkapan paling murni dari relasi kekal dengan Bapa. Doa tidak mengurangi keilahian Kristus, justru menyingkapkannya. Ia menghidupkan di bumi apa yang senantiasa Ia jalani di surga. Kasih Bapa, ketaatan sukarela, dan penyerahan diri yang sempurna tampak jelas dalam doa Yesus. Yohanes 5 ayat 19 berkata, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Doa bukanlah paksaan, melainkan pilihan kasih yang lahir dari relasi sempurna antara Bapa dan Putra. Kesatuan itu tidak menghapus identitas. Bapa mengutus, Putra taat, Bapa mengasihi, Putra menjawab. Karena itu, doa Yesus adalah tanggapan atas inisiatif kekal Bapa, bukan sekadar kebutuhan manusiawi. Bahkan sebelum Ia lahir, doa sudah menjadi ekspresi relasi kasih dalam kekekalan. Namun ketika firman menjadi manusia, doa juga menjadi kebutuhan nyata. Dia yang menopang surga kini merasakan lapar, letih, dan haus akan persekutuan dengan Bapa. Inilah misteri kenosis. Sang anak yang mulia rela masuk ke dalam waktu, mengenakan tabir kedagingan, lahir dalam kesederhanaan, dan berdoa sebagai manusia yang sepenuhnya bergantung pada Bapa. Firman yang kekal telah menjadi manusia. Dalam tubuh yang rapuh, Ia merasakan lapar, haus, letih, dan mengantuk. Namun yang paling menonjol dari inkarnasinya adalah ketergantungannya kepada Bapa. Bukan karena kelemahan, melainkan karena pilihan kasih. Filipi 2 ayat 6-8 menegaskan, Yesus yang dalam rupa Allah rela mengosongkan diri, menjadi manusia, merendahkan diri, dan taat sampai mati di kayu salib. Ia tidak kehilangan keilahiannya, melainkan dengan sukarela mengambil kepenuhan kemanusiaan kita. Yesus berdoa bukan sekadar pelarian sesaat, melainkan disiplin suci. Lukas 5 ayat 16 mencatat, Ia sering mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Bukan dari manusia, melainkan dari hadirat Bapa.
Inkarnasi bukan hanya peristiwa biologis, tetapi pilihan spiritual yang mendalam. Putra yang kekal masuk ke dalam waktu, hidup dalam ritme manusia, dan menunjukkan bahwa doa adalah napas kehidupan bagi mereka yang berjalan bersama Allah. Yesus tidak hanya berdoa di saat-saat kritis, melainkan di setiap langkah hidupnya. Ibrani 5 ayat 7 menggambarkan bagaimana ia dengan ratapan dan air mata berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya. Ini menyingkapkan sisi kemanusiaannya yang penuh beban, namun ia tetap berdoa bukan karena putus asa, melainkan karena percaya dan menyerahkan diri. Bagi Yesus, doa bukanlah hiasan atau formalitas, melainkan kebutuhan. Doa bukan sekadar meminta, melainkan menjaga persekutuan dengan Bapa. Bahkan meski ia tahu segalanya, ia tetap berdoa sebab pengetahuan tidak menggantikan hubungan. Markus 1 ayat 35 menegaskan bahwa doa adalah gaya hidupnya. Bangun pagi, mencari tempat sunyi, dan berdoa. Dari doa itulah ia mendapat kekuatan menghadapi godaan, tuduhan, orang banyak, hingga jalan salib. Doa menopang misinya, menyelaraskan bumi dengan surga, bukan untuk menghindari penderitaan, melainkan untuk menanggungnya dengan taat. Jika Tuhan yang berinkarnasi saja hidup dalam doa, betapa lebih lagi kita harus berdoa. Doa Yesus mencapai puncaknya di Getsemani, ketika jiwanya yang tanpa dosa merasakan beban seluruh dosa manusia. Surga seakan tertutup, rasa sakit tak tertahankan, namun doanya tidak berhenti, justru semakin intens hingga bercampur air mata dan darah. Bagi Yesus, doa bukan sekadar kebiasaan rohani, melainkan persekutuan kekal antara Putra dan Bapa yang nyata dalam waktu. Setiap kata, keheningan dan geraknya adalah ungkapan kasih seorang anak yang tidak mengambil keputusan terpisah dari Bapa. Seperti tertulis dalam Markus 1 ayat 35, Yesus bangun pagi-pagi mencari tempat sunyi untuk berdoa. Itu bukan pelarian, melainkan perjumpaan. Dalam doa, ia tidak sekadar berbicara, ia hidup dalam hubungan kasih dengan Bapa. Bahkan sebelum mujizat terjadi, ia selalu menengadah dan bersyukur karena ia tahu Bapa selalu mendengar. Doa Yesus bukan seruan putus asa, melainkan percakapan kasih yang tak terputus, kesaksian bahwa surga bukanlah jauh, melainkan hadir di tengah manusia. Bahkan ketika murid-murid tidak memahami misinya, bahkan saat mereka ragu dan tertidur, Yesus tetap tinggal dalam persekutuan dengan Bapa. Doa baginya bukan pertunjukan, melainkan hubungan yang hidup. Seperti yang ia katakan, Bapa tidak meninggalkan aku sendirian, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Disitulah sumber keberanian, kelembutan, dan kekuatannya. Doa Yesus bukan sekadar teladan, melainkan wahyu, jendela bagi kita untuk melihat kasih ilahi yang nyata. Dalam doa, Yesus menunjukkan bahwa surga selalu hadir, bahkan di tengah kekacauan dunia. Ia berdoa bukan karena kewajiban, tetapi karena di sanalah rumahnya kehadiran Bapa. Dalam kesunyian doa, misinya selaras kembali, dan dari sanalah ia memperoleh kekuatan untuk mengasihi, mengampuni, menyembuhkan, dan mengajar. Doa adalah pusat segalanya. Tempat Sang Putra tunduk pada kehendak Bapa, bukan mencari kenyamanan atau kemuliaan manusia. Dari doa itulah kerajaan Allah ditegakkan, bukan dengan pedang, melainkan dengan hati yang berlutut. Dan doanya bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk dunia, murid-murid, bahkan mereka yang menolaknya. Dalam setiap doa, ada penyerahan penuh dan keyakinan bahwa Bapa selalu mendengar. Yesus berdoa karena ia hidup dalam kehadiran Bapa. Hidup di hadirat Tuhan bukan sekadar mengenalnya, melainkan kerinduan untuk selalu bersamanya. Itulah sebabnya Yesus sering menarik diri untuk berdoa.
Doa adalah makanan tak terlihat yang menguatkannya, sumber belas kasih dan keteguhannya. Namun, persekutuan yang indah itu mencapai puncaknya di saat penderitaan. Di Getsemani, tempat yang sering ia kunjungi, malam itu terasa berbeda. Kegelapan begitu pekat dan hatinya hancur. Ia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Matius 26 ayat 38. Beban salib sudah terasa, bahkan sebelum dipikul. Di sana, sendirian sementara murid-murid tertidur, Yesus berlutut dan berdoa, "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Inilah doa yang paling jujur, bukan sekadar kata-kata, melainkan pergumulan jiwa. Lukas mencatat bahwa ia berdoa begitu sungguh hingga peluhnya seperti darah menetes ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Doanya adalah penyerahan total, bukan karena mudah, tetapi karena taat pada kehendak Bapa yang sempurna. Rohnya teguh, meski dagingnya merintih. Tidak ada malaikat yang menghentikannya, tidak ada suara dari surga yang menguatkannya. Hanya Sang Putra, sendirian di antara pepohonan, berdoa dengan segenap jiwa, sementara sahabat-sahabatnya tertidur. Di taman itu, ketaatan dimeteraikan, salib tak terelakkan, namun Yesus tidak lari. Ia berdoa, berserah, dan menerima. Doanya tidak menghapus salib, tetapi menguatkannya untuk memikulnya. Doa tidak selalu mengangkat cawan, tetapi mempersiapkan kita untuk meminumnya. Yesus bisa saja pergi, tetapi ia tetap tinggal. Ia berkeringat darah lalu bangkit berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah, dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Matius 26 ayat 46. Doa membuatnya berdiri tanpa lagi keraguan. Di Getsemani, kita melihat Allah yang dekat, berlutut, berkeringat, dan merasakan penderitaan. Di tempat Adam jatuh karena menolak kehendak Allah, Adam yang kedua berserah penuh kepadanya. Sejak saat itu, meski dikhianati, dicambuk, dan disalib, Yesus tidak goyah. Sebab yang perlu diselesaikan telah diselesaikan di taman itu, di atas lututnya, dan bahkan di kayu salib, doa tetap menjadi nafasnya. Yesus melangkah dengan tegap menuju salib, meski telah dikhianati, ditangkap, dipukuli, dan dipermalukan. Ia tidak melawan, tidak mengutuk, melainkan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Salib tidak membungkamnya, justru doa menjadi seruan pertamanya. Namun puncak penderitaan tiba ketika kegelapan menyelimuti bumi dan ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Untuk pertama kalinya keintiman dengan Bapa terasa jauh, bukan karena kasih berhenti, melainkan karena dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus menanggung pengabaian yang seharusnya kita alami. Seruannya bukan sekadar keluhan, melainkan identifikasi dengan penderitaan manusia yang sering merasa ditinggalkan. Ia tidak berhenti berdoa, bahkan dalam keheningan surga. Mazmur 22 yang ia kutip berakhir dengan kemenangan. Demikian juga doa Yesus disalib menjadi jembatan antara surga dan bumi. Di tengah ejekan dan siksaan, ia tetap berdoa, berserah, dan bertahan demi keselamatan kita. Di tengah penderitaan salib, Yesus masih memperhatikan pencuri di sampingnya. "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Doanya bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang semua orang. Hingga puncaknya ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Doa yang dimulai di Getsemani berakhir di kayu salib. Ia tidak mati dikalahkan, melainkan menyerahkan dirinya karena kasih. Saat itu tabir bait suci terkoyak, penghalang antara Allah dan manusia runtuh.
Salib menjadi altar rekonsiliasi, tempat doa Sang Putra membuka jalan bagi kita untuk menghampiri Bapa. Namun kisah itu tidak berakhir di kubur. Ia bangkit, dimuliakan, dan hingga kini terus menjadi perantara kita. Doanya tidak berhenti, melainkan kekal. Itulah sebabnya para murid berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lukas 11 ayat 1. Bagi Yesus, doa bukan sekadar kata-kata, melainkan napas kehidupan. Dalam doa, Yesus tidak memberi murid-muridnya buku panduan, melainkan teladan. Ia mengajar mereka berseru, "Bapa kami yang di surga." Matius 6 ayat 9. Doa bukan lagi jembatan rapuh, melainkan akses langsung kepada Allah. Yesus menunjukkan bahwa doa bukan sekadar kata-kata, tetapi hubungan, penyerahan diri pada kehendak Bapa. Ia berdoa sebelum mengambil keputusan penting, Lukas 6 ayat 12. Bersyukur sebelum mukjizat di makam Lazarus, dan bahkan menjadi perisai bagi Petrus ketika iblis ingin menampinya. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Murid-murid sering tidak mengerti, tetapi Yesus tetap mengikut sertakan mereka. Puncaknya, dalam Yohanes 17, ia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk murid-murid dan semua orang yang akan percaya. Ia memohon perlindungan, pengudusan, dan kesatuan bagi mereka. Dari sini kita melihat doa Yesus adalah kasih, syafaat, dan penopang ketika murid-murid gagal. Yesus tidak hanya mengajar doa, ia hidup di dalam doa. Dan ia memimpin kita untuk melakukan hal yang sama. Di tengah keramaian, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Di saat ragu, ia membawa mereka ke gunung, dan dalam penantian, ia menyelimuti mereka dengan hadiratnya. Bagi Yesus, doa adalah tempat transformasi. Lebih tinggi dari kekuatan apapun, lebih manis dari penghiburan manapun. Bahkan setelah kebangkitan, ia memerintahkan murid-muridnya untuk tetap berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan. Dari doalah ketakutan diatasi, gereja lahir, dan kasih kepada Bapa menjadi nyata. Doa bukan sekadar disiplin, melainkan ikatan kasih yang menghubungkan surga. Yesus sendiri adalah teladan doa. Ia berdoa karena mengasihi, mengajar dengan berdoa, dan kini setelah dimuliakan, ia tetap melakukannya. Doanya tidak berhenti di Getsemani atau di kayu salib, melainkan berlanjut di sisi kanan Bapa. Seperti tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25, ia selalu hidup untuk menjadi pengantara mereka. Syafaatnya bukan masa lalu, melainkan karya hidup di masa kini. Ia mengenal setiap nama, setiap luka, setiap kisah, dan ia berdoa karena kasihnya kepada kita. Doa Yesus dimulai dalam kekekalan, dinyatakan di bumi, dan kini berlanjut di surga. Setelah ditinggikan, ia tidak menjauh, justru semakin dekat. Perantaraannya tak terbatas ruang dan waktu. Di hadapan Bapa, ia bukan hanya menyampaikan kata-kata, melainkan juga memperlihatkan tanda luka salib sebagai jaminan kasih dan kuasa kebangkitan. Karena itu, doa kita didengar Yesus bersyafaat bukan dari kejauhan, melainkan sebagai imam besar yang mengerti kelemahan kita. Ia tahu beratnya pencobaan, karena ia sendiri pernah haus, menangis, bahkan bergumul sampai berdarah. Ia berdoa bukan sebagai hakim, tetapi sebagai saudara yang menopang kita. Doanya penuh otoritas sekaligus empati. Syafaat Kristus tidak pernah berhenti. Ia berdoa ketika kita lemah, tertidur, bahkan saat kita tidak mampu lagi berdoa. Doa itu tidak bergantung pada keadaan dunia, melainkan tetap teguh, sempurna, dan selalu sesuai kehendak Bapa. Itulah sebabnya gereja bertahan, karena ada satu pribadi di surga yang tidak pernah lupa, lelah, atau gagal. Yesus berdoa bagi yang dekat maupun yang jauh, bagi yang setia maupun yang tersesat. Doanya menopang, menyembuhkan, dan mengubah. Ia tidak selalu membebaskan kita dari pencobaan,
tetapi Ia memastikan kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Dia tidak menyingkirkan semua duri, tetapi kasih karunia-Nya cukup. Yesus terus berdoa bagi kita, bukan karena lemah, melainkan karena kasih. Doanya adalah undangan, bukan sekadar agama, tetapi hubungan yang hidup dengan Bapa. Dari kekekalan hingga salib, Yesus menunjukkan bahwa doa adalah ikatan yang menguatkan, menyembuhkan, dan menuntun kembali. Dunia boleh bising dan sibuk, tetapi ada tempat tenang di kaki Bapa, di mana doa Yesus menyatukan kita. Jika Anda merasa jauh karena beban, kesalahan, atau waktu, ketahuilah, doa Yesus belum pernah berhenti. Ia menunggu Anda kembali. Hari ini adalah waktunya berlutut bukan karena takut, tetapi karena kasih. Jika Anda ingin berdamai dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus, tuliskan dengan iman, "Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku." Dan jika Anda sudah percaya, tulis, amin. Biarlah hidup kita dibangun kembali di atas doa dan mata kita tertuju kepada surga. Sampai jumpa lagi.